Pemirsa, hingga 31 Agustus 2020 capaian anggota tahunan atau RAT koperasi di Kabupaten Tabanan baru mencapai 60,29%. Rendahnya pencapaian tersebut lantaran dampak pandemi COVID-19 yang membuat sejumlah koperasi menunda untuk menggelar atau melaporkan RAT. Kepala Dinas Koperasi Diskop dan UKM Kabupaten Tabanan, Iwayan Yasa mengungkapkan saat ini total jumlah koperasi di Kabupaten Tabanan mencapai 590 koperasi. Dari jumlah tersebut tercatat 422 koperasi tercatat masuk dalam kondisi aktif dan 168 dari data kumulatif merupakan koperasi dalam kategori kondisi sakit. Dari jumlah koperasi aktif yang wajib RAT untuk tahun buku 2019 tercatat hanya 418 koperasi yang wajib RAT. Sementara ada 4 koperasi yang baru terbentuk dan memang belum masuk jadi kategori koperasi yang wajib RAT tahun ini. Menurut data per 31 Agustus lalu, koperasi di Kabupaten Tabanan yang sudah menggelar RAT baru mencapai 60,29% atau 252 koperasi. Dengan sisa waktu yang tinggal 3 bulan jelang tutup tahun, kemungkinan kecil bisa mencapai 100% untuk pencapaian RAT di Kabupaten Tabanan pada 2020 atau untuk tahun buku 2019. Tahun ini dengan adanya pandemi COVID-19, Diskop Tabanan memberi kelonggaran bagi kalangan koperasi untuk pelaksanaan RAT dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Koperasi ini harus menggelar RAT, namun cara untuk menggelar RAT diberi kelonggaran, diantaranya dipersilakan untuk melakukan RAT secara perwakilan, bisa juga dengan mengundang dinas koperasi, bahkan boleh juga jika hanya melaporkan atau jawaban saja ke dinas koperasi. Di sisi lain, meski ada kelonggaran yang diberikan untuk penyelenggaraan RAT di tengah pandemi COVID-19, VK tetap melakukan pengawasan sebagai upaya mencegah atau antisipasi munculnya koperasi bermasalah atau terdampak dari pandemi COVID-19. Menurutnya saat ini memang ada sejumlah koperasi yang terdampak pandemi COVID-19 dan salah satunya disebabkan karena keterlambatan membayar kewajiban kredit dari sejumlah debitur, namun kondisi tersebut belum sampai membuat koperasi di Tabanan ini menjadi bermasalah atau sakit. Terlebih lagi sebelumnya sejumlah koperasi juga sudah mendapatkan dana stimulus dari pemerintah Provinsi Bali sehingga masih mengkondisikan koperasi ini tetap terjaga dengan baik di tengah pandemi COVID-19. Selain itu terkait pengawasan ke kalangan koperasi juga dilakukan dengan secara rutin turun ke lapangan mengecek koperasi yang ada. Diupayakan juga dengan menggandeng kepala desa di masing-masing desa sekaligus dalam upaya mencegah beroperasionalnya koperasi bodong di masyarakat. Manik Bisnis Bali melaporkan.